Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Apoteker Reza Puji Rahmi. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai farmakologi obat-obatan yang berkaitan dengan eh, infeksi. Kali ini kita akan membahas tentang eh, bagian yang ketiga, yaitu anti malaria. Nah, malaria sendiri, malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, yaitu parasit ada beberapa bagian, ada beberapa jenis, yaitu tapi dari genus yang sama, yaitu genus Plasmodium. Ya, nah di sini ada paling tidak 4 genus Plasmodiumnya, spesies Plasmodium, maaf, ada Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae, dan ada juga satu lagi yaitu Plasmodium neulens. Nah, yang paling banyak eh, di kawasan kita itu adalah biasanya adalah yang falciparum, walaupun yang lainnya juga ada. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan mengenai farmakologi obat-obatan anti malaria, kita akan mengulang kembali life cycle dari malaria ataupun life cycle dari Plasmodium, ya, life cycle dari Plasmodium. Nah, penyakit malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium tadi, yang mana parasit Plasmodium ini dibawa oleh nyamuk Anopheles yang betina, ya, nyamuk Anopheles yang betina. Jadi nyamuk inilah yang akan berperan sebagai mediator ataupun transport, ya, untuk parasit itu bisa menginfeksi manusia. Oke, nah, untuk proses ataupun cycle kehidupan, siklus hidup dari parasit parasit Plasmodium ini ada beberapa bagian ataupun ada beberapa siklus. Ada yang melibatkan nyamuk Anopheles dan juga ada yang melibatkan manusianya. Sekarang kita lihat tahapan yang pertama itu disebut juga dengan infective stage, ya, dimulai dari hmm, hewan ataupun nyamuk Anopheles betina yang yang sudah terinfeksi oleh Plasmodium, artinya di dalam tubuhnya itu sudah ada sporozoid dari Plasmodium. Oke, nah, sporozoid Plasmodium ini mereka terletak di kelenjar saliva nyamuk Anopheles betina. Sehingga ketika dia menggigit manusia ataupun menyerang manusia dan menghisap darah manusia, maka ketika dia menghisap darah manusia itu bersamaan dengan itu pula mereka akan mengeluarkan salivanya. Nah, dengan salivanya keluar ini, maka sporozoid dari Plasmodium itu juga akan ikut masuk ke peredaran darah manusia. Dan pada akhirnya ketika sudah masuk ke peredaran darah manusia, maka dia akan menuju ke sel hati, ya. Jadi dia akan menuju ke sel hati. Nah, tentu ketika sudah sampai di sel hati, maka akan menginfeksi sel hati. Nah, di sini eh, setelah menginfeksi sel hati, nanti si sporozoid yang ada di sel hati ini akan mature ataupun tumbuh dan berkembang menjadi skizon. Ya, nah, pada kasus terutama Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, mereka punya kemampuan di mana sporozoid yang ada di sel hati ini mereka bersifat dorman ataupun dia tetap ada di sel hati ini. Nah, ini dengan bentuk hipnozoid. Nah, ini bersifat dorman, ya. Dorman artinya mereka akan tetap berada di sel hati manusia dan sewaktu-waktu nanti mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi mereka bisa aktif kembali dan nanti akan berubah menjadi skizon lagi, gitu, ya. Jadi ada sporozoid yang ada di sel hati, kemudian membentuk hipnozoid dan menjadi dorman. Pada waktu tertentu,
nanti mereka akan aktif kembali dan dapat berkembang menjadi skizon. Nah, setelah itu mereka akan mengikuti siklus berikutnya. Oke? Nah, ketika sudah menjadi skizon, skizon ini juga nanti akan tumbuh dan berkembang dan pada akhirnya sel hatinya ini akan pecah dan akan mengeluarkan yang namanya merozoid. Nah, merozoid. Nah, kemudian merozoid ini nanti akan masuk ke sel darah merah. Nah, sel darah merah. Ketika masuk ke sel darah merah ini, mereka akan membentuk seperti ring ini. Makanya ini juga dinamakan ring stage atau immature tropozoid. Gitu ya. Jadi dari merozoid nanti akan menjadi immature tropozoid atau disebut juga dengan early stage tropozoid atau ring stage. Nah, siklus ini disebut dengan siklus eritrositik karena dia terjadi di sel darah merah. Sedangkan yang siklus yang tadi ini dinamakan exoeritrositik karena terjadi di luar sel darah merah. Ya. Oke, kita lanjutkan di erythrocytic cycle. Setelah menjadi immature tropozoid, maka dia bisa menjadi mature tropozoid ya. Mature tropozoid atau late stage of tropozoid dan nanti akan berkembang berkembang menjadi skizon, kemudian skizon ya. Kemudian skizon berkembang lagi sampai dia menjadi pecah dan mengeluarkan merozoid lagi ya. Merozoid lagi. Dan kemudian merozoid ini akan menginfeksi lagi atau masuk ke sel darah merah yang berikutnya. Kemudian siklusnya berlanjut terus-menerus sehingga nanti akan banyak sel darah merah yang pecah. Nah, siklus inilah yang menjadi penyebab utama manifestasi klinis dari uh, malaria yaitu anemia. Karena sel darah merahnya banyak yang ruptur gitu ya. Nah, kemudian terinfeksi lagi dengan merozoid dan masuk lagi siklus berikutnya, ruptur lagi dan seterusnya. Oke. Nah, tadi di uh, stase immature tropozoid atau ring stage ini, mereka selain berkembang menjadi mature tropozoid, kemudian beberapa dari immature tropozoid itu juga bisa masuk ke yang namanya fase fase membentuk gametosit gitu ya. Jadi dia dari ring stage itu dia bisa nanti mendiferensiasikan membentuk yang namanya sexual erythrocytic stage yaitu membentuk gametosit gitu. Ini untuk seksualnya. Nah, gametositnya ini nanti akan berkembang ada yang gametosit betina, ada yang gametosit jantan. Nah, kemudian gametosit betina dan gametosit jantan ini ya dia dalam bentuk gametosit. Kemudian dia akan apa namanya bisa dia udah dalam bentuk gametosit jantan dan gametosit betina ya. Nah kemudian dia akan datang Anopheles, nyamuk Anopheles, kemudian nyamuk Anopheles ini menghisap darah manusia lagi, dia akan menghisap yang apa tadi gametosit tadi gitu ya. Jadi gametosit ini juga akan terhisap bersamaan dengan dia menghisap darah manusia karena kan dia ada di sel darah merah ya. Gametosit ini kan ada di sel darah merah tadi. Nah, jadi masuk bersama dengan sel darah merah sehingga nanti akan menginfeksi nyamuk Anopheles betinanya. Nah, di dalam apa namanya gutnya perut dari nyamuk Anopheles betina ini dia akan berkembang. Jadi nanti akan bisa membentuk yang namanya makrogametosit ataupun mikrogametosit. Kemudian berkembang menjadi ookinete ya, menjadi ookinete dia kayak memanjang gitu ya, elongated untuk melakukan pembelahan gitu ya. Jadi ookinete, kemudian ookinete berkembang menjadi oosis, kemudian oosit ini nanti akan menjadi sporozoid. Jadi sporozoidnya, jadi oositnya tadi ruptur, kemudian akan melepaskan sporozoid. Nah, sporozoid inilah yang akan ada di dalam
kelenjar saliva. Sporozoid ini akan menuju ke kelenjar saliva nyamuk Anopheles betina. Sehingga nanti ketika dia menggigit manusia lagi yang sehat, manusia yang sehat, maka dia akan menginfeksi lagi manusia tersebut dengan siklus yang sama. Jadi siklusnya akan berulang. Oke. Nah, inilah yang merupakan siklus hidup dari Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, jika kita sudah memahami siklus hidupnya, maka kita akan lebih mudah untuk memahami farmakologi obat-obatannya. Karena prinsip dari farmakologinya itu adalah berdasarkan dari life cycle-nya ini. Tentu ada beberapa terapi-terapi yang merupakan ataupun mekanismenya di luar dari life cycle ini. Misalkan adalah dengan vaksin. Ya, dengan vaksin sekarang sudah ada vaksin malaria. Kalau vaksin malaria ini berarti kan dia bukan di bagian siklus ini. Tapi kebanyakan pengobatan terapi farmakologi yang diberikan adalah berdasarkan dari siklus ini. Jadi nanti ada bagian-bagian siklus ini yang di interfere gitu ya, yang dimodifikasi ataupun yang dihambat dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk farmakologinya. Tadi kita sudah tahu bahwa ada ini fase exoerythrocytic ya, erythrocytic cycle, dan ini adalah erythrocytic cycle ataupun erythrocytic stage. Nah, ini yang terjadi di dalam manusia, dan ini yang di sini ini adalah yang ada di nyamuknya. Nah, untuk pengobatan, jadi ada beberapa side action-nya. Nah, side action-nya paling tidak di sini ada empat kelompok besar side action untuk anti malaria. Yang pertama adalah kelompok skizontisida. Artinya skizontisida ya, artinya dia bisa membunuh ataupun membasmi skizon. Nah, skizonnya itu tadi di mana? Skizon itu bisa dari tropozoid ya. Ini kan tropozoid menjadi skizon gitu ya. Skizon, kemudian skizon berkembang, kemudian ruptur dan bisa membentuk merozoid. Nah, inilah di sini diberikan obat-obat skizontisida, sehingga nanti skizontisida ini akan menghambat skizon menjadi merozoid. Sehingga kalau misalkan tidak terbentuk merozoid, maka dia tidak bisa menginfeksi sel darah merah yang lainnya. Contohnya adalah kloroquine, ya, kloroquine atau quinolone, kemudian ada antifolat ya, misalkan trimetamin itu adalah antifolat, kemudian bisa antibiotik, contohnya doxycycline, sulfadoxin, ini juga merupakan skizontisida. Oke, nah quinolone, quinolone ini bagaimana mekanisme quinolone bisa menyebabkan ataupun mengganggu proses dari erythrocytic cycle ini adalah dengan cara kita harus paham dulu bagaimana si plasmodium ini dapat menyebabkan ataupun dapat berkembang di dalam sel darah merah ya. Nah, si plasmodium ini di dalam sel darah merah mereka itu memerlukan hemoglobin. Jadi nanti hemoglobinnya itu akan dimetabolisme, hemoglobin di sel darah merah kita itu akan dimetabolisme menjadi heme dan juga beberapa protein. Nah, beberapa protein ini digunakan oleh plasmodium untuk berbagai fungsi, sedangkan heme ini, jadi yang paling berpenting adalah hemenya dari hemoglobin ini. Hemenya ini nanti akan diubah menjadi yang namanya hematin. Ya, akan diubah menjadi yang namanya hematin, di mana hematin ini dia sangat toksik sebenarnya gitu ya.
Dia sangat toksik untuk Plasmodium. Oke. Nah, jadi hematin ini yang toksik terhadap Plasmodium, sebenarnya dia akan bisa membunuh Plasmodium karena dia bersifat toksik. Tapi si Plasmodium ini kan punya kemampuan untuk melindungi dirinya. Jadi mereka akan mengubah hematin ini menjadi substansi yang tidak toksik, yaitu namanya hemazon. Nah, jadi plasmodium ini hem ini kan dengan di metabolisme menjadi hematin. Hematin ini toksik terhadap plasmodium. Tapi plasmodium ini untuk melindungi dirinya dia mengubah hematin ini menjadi hemazon. Gitu, sehingga udah tidak toksik lagi terhadap plasmodium. Nah, si kloroquine ini oke, saya tulis lagi di sini ya. Sepertinya saya bisa tulis di sini mungkin di halaman berikutnya ya. Oke, seperti ini. Ini misalkan sel darah merah kita, ya. Di dalam sel darah merah kita ini ada plasmodium ya, dan di mereka tuh hidupnya di vakuola ya. Vakuola ini adalah untuk mereka melakukan metabolisme ataupun menghasilkan makanan, energi dan sebagainya. Nah, hemoglobin yang ada di sel darah merah kita ini nanti kan akan masuk ke vakuola dan nanti akan digunakan oleh parasit ini akan dimetabolisme menjadi yang namanya heme, ya, heme. Oke, ini kurang gede ya. Sorry, kita hapus dulu biar besar. Oke. Ya, jadi HB hemoglobin ini nanti akan diubah di dalam vakuola ya, akan dimetabolisme menjadi heme. Nah, heme. Heme ini dia akan berubah menjadi hematin. Di mana hematin ini sangat toksik terhadap parasit plasmodium. Nah, tapi si parasit plasmodium ini punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan mengubah hematin ini menjadi substansi yang tidak toksik, yaitu hemazon. Nah, hemazon ini tidak toksik terhadap parasit. Jadi dia aman. HB-nya ini dipakai untuk menghasilkan energi dan lain sebagainya. Nah, dan mereka bisa tetap hidup. Nah, di mana kloroquine ini bekerja? Kloroquine ini bekerja dengan menghambat hematin menjadi hemazon. Jadi disinilah si kloroquine itu bekerja. Kloroquine bekerja di sini ya. Dia menghambat hematin diubah menjadi hemazon sehingga jumlah hematin itu tetap banyak dan akhirnya toksik terhadap plasmodium dan plasmodiumnya bisa mati gitu ya. Jadi itulah mekanisme kerja kloroquine. Nah, kloroquine ini sebenarnya cukup efektif, namun di beberapa tempat terutama yang endemik malaria itu sudah banyak yang resisten. Nah, resistensi kloroquine ini terjadi karena ternyata di vakuola di vakuola itu, di vakuola plasmodium itu ternyata eh, mereka bisa membentuk yang namanya PAM. Jadi ada di sini PAM di vakuola, di sini ada PAM. PAM ini di sini kan kloroquine tadi. PAM ini ternyata mereka bisa ini kloroquine ya. Kloroquine tadi yang fungsinya adalah untuk mengubah hematin menjadi hemazon, ternyata di vakuola ini dengan adanya PAM ini mereka bisa mengeluarkan kloroquine dari vakuola ini sehingga kloroquine tidak bisa melakukan fungsinya untuk menghambat perubahan hematin menjadi hemazon. Nah, inilah yang menjadi mekanisme resistensi dari kloroquine. Sehingga untuk mengatasi resistensi ini, maka bisa diberikan alternatif pengobatan yang lain ataupun bisa dikombinasikan dengan obat-obatan malaria yang lainnya. Oke? Nah, itu adalah kloroquine. Kemudian bagaimana dengan antifolat, misalkan pirimetamin ataupun
proguanil gitu ya, itu kan antifolat. Nah, antifolat ini mereka berperan dalam menghambat perubahan PABA menjadi timidin gitu. Jadi kan PABA, prosesnya kan PABA kemudian menjadi folat, kemudian menjadi timidin. Salah satunya ya, secara singkatnya seperti itu. PABA kemudian menjadi folat menjadi timidin. Nah, si antifolat ini mereka mencegah terbentuknya folat, sehingga kalau folat tidak ada maka timidin nggak ada. Timidin ini fungsinya apa? Timidin itu kan adalah materi genetik, ya, materi genetik untuk pembentukan sel baru, ya. Kalau misalkan materi genetik nggak ada, ya mereka tidak bisa berkembang, akhirnya nanti akan mati. Ini adalah antifolat. Sulfadoksin gimana? Sulfadoksin sama. Sulfadoksin dengan pirimetamin ataupun proguanil, mereka mekanismenya sama, sama-sama antifolat. Cuman bedanya sulfadoksin ini dia menghambat enzim yang pertama dalam proses apa namanya, perubahan PABA menjadi timidin itu, dan pirimetamin itu menghambat enzim yang kedua, seperti itu ya. Oke, nah kemudian kelompok obat yang kedua adalah obat-obatan yang dapat ataupun yang disebut dengan radical cure. Jadi pengobatan yang memang bersifat radikal yang fungsinya untuk mengeradikasi semua parasit, ya. Contohnya adalah primaquine. Nah, karena dia bersifat mengeradikasi semua, maka penggunaan obat-obat golongan ini, primaquine ini, banyak digunakan untuk mengatasi hipnozoid ataupun malaria yang dorman, parasit yang dorman, disebabkan oleh Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale. Nah, si primaquine inilah yang dapat mengeradikasi mengeradikasi plasmodium itu. Oke, nah jadi primaquine ini mereka memang mentargetkan pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, lebih mentargetkan pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale karena kemampuannya untuk mengeradikasi semua apa namanya, parasit atau parasit Plasmodium yang ada gitu. Tapi dengan kehebatan ini juga mereka tetap punya kontraindikasi, diantaranya adalah kontraindikasi terhadap pasien yang hamil, tentunya ibu hamil, dan juga pasien yang mengalami insufisiensi G6PD. Jadi ada satu kondisi di mana dia kekurangan bagian tersebut. Ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok kemoprofilaktik. Jadi ini adalah obat-obatan yang memang diperuntukkan untuk pencegahan terjadinya malaria. Contohnya adalah kloroquine, mefloquine, dan proguanil. Kloroquine kelompok apa? Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa mereka menghambat si hematin ini menjadi hemazon. Sedangkan proguanil fungsinya adalah untuk antifolat, sebagai antifolat karena dia bisa mencegah perubahan PABA menjadi timidin. Jadi nanti replikasi dari parasit ini bisa dihambat. Nah, obat-obatan seperti kloroquine, mefloquine, dan proguanil, dan juga doxycycline itu biasanya diberikan untuk orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke daerah-daerah endemi. Makanya dinamakan kemoprofilaktik. Jadi obat-obatan untuk pencegahan. Ya. Nah, berikutnya adalah obat-obatan yang mencegah transmisi dari gametosit. Nah, di sini mereka sudah masuk pada fase yang melibatkan nyamuknya. Jadi mereka mencegah merozoitnya ini supaya tidak menjadi berkembang menjadi gametosit, ataupun tidak supaya kalau dia tidak berkembang menjadi gametosit sehingga nanti tidak bisa menginfeksi nyamuknya.
karena kan tidak menjadi bentuk yang seksualnya gametositnya. Jadi obat-obatan ini tujuannya itu mencegah supaya merozoitnya itu tidak berkembang menjadi gametosit, ya. Uh, ataupun tropozoitnya tidak berkembang menjadi gametosit ataupun bentuk seksualnya. Contoh obatnya adalah Prima Queen. Jadi fungsinya banyak ya. Fungsinya pengobatannya juga jenisnya banyak. Nah, di sini hanya apa namanya 4 grup besar dari pengobatan. Jadi ini adalah site of action utama dalam pengobatan anti malaria. Nah, untuk yang lainnya ada juga obat yang namanya atorvaquone. Atorvaquone ini merupakan salah satu pengobatan yang memang cukup banyak ya, cukup banyak digunakan. Nah, di sini atorvaquone, nih, atorvaquone. Atorvaquone ini mekanisme kerjanya adalah mereka menghambat ataupun mengganggu rantai transport sitokrom, gitu ya. Mereka mengganggu rantai transport sitokrom sehingga ini akan apa mengganggu proses replikasi, seperti itu ya, akan mengganggu proses replikasi dari plasmodium ini, gitu ya. Jadi di sini juga ada ya. Sini tidak ada ya ternyata. Oke. Jadi atorvaquone ini dia mengganggu rantai rantai transport sitokrom. Artinya kalau rantai transportnya diganggu, tentu kan proses metabolismenya juga akan terganggu. Kalau proses metabolismenya terganggu, mereka tidak mampu menghasilkan energi untuk melakukan replikasi dan lain sebagainya. Nah, di mana nih atovaquone bisa berperan? Bisa di sini, jadi dia mencegah terbentuknya oosit, bisa juga di sini dia mencegah terbentuknya skizon ya. Jadi nanti tidak bisa membelah, tidak bisa memperbanyak diri seperti itu ya. Jadi atau vakuumnya tidak terjadi. Nah, tidak bisa mencegah terjadinya replikasi ataupun mencegah metabolisme dari parasit ini. Oke. Nah, saya akan jelaskan kembali ya. Mungkin ini adalah resume dari pengobatan anti malaria. Yang pertama kloroquine. Kloroquine ini bersifat skizontisida, di mana dia mencegah, mekanismenya adalah dengan mencegah hematin menjadi hemazon, di mana hematin ini adalah bentuk yang toksik terhadap plasmodium. Sehingga kalau hematinnya banyak, maka plasmodiumnya akan mati. Tapi sekarang banyak terjadi resistensi kloroquine. Karena apa? Karena dia terbentuk PAM tadi. Kalau di vakuola parasit itu, di vakuola plasmodium ada PAM. PAM ini yang akan mengeluarkan kloroquine dari vakuola plasmodium. Sehingga kalau demikian kloroquine-nya tidak bisa dimanfaatkan untuk mencegah perubahan hematin menjadi hemazon. Quinine sama, dia juga skizon tisida. Kemudian quinine ini biasanya diberikan dengan terapi kombinasi. Bisa kombinasinya itu dengan antifolat. Jadi contohnya adalah pirimetamin, antifolat, di mana dia ini mencegah PABA menjadi timidin. Prosesnya kan PABA, folat, kemudian ada satu lagi, kemudian baru menjadi timidin. Nah, kalau misalkan sudah dicegah, maka timidin tidak bisa terbentuk. Timidin ini merupakan material genetik ya, yang berperan dalam proses replikasi. Proguanil juga sama. Proguanil juga merupakan antifolat. Kemudian ada mefloquine, dia adalah skizontisida. Kemudian ada primaquine. Primaquine ini adalah obat anti malaria yang efektif terhadap plasmodium yang dorman. Bisa dari plasmodium vivax maupun plasmodium ovale. Tetapi memang
efek sampingnya itu cukup banyak juga. Misalkan ada gangguan usus, gangguan gastrointestinal, kemudian kalau diberikan dalam dosis yang cukup besar bisa menyebabkan methemoglobinemia dan lain sebagainya. Dan ini dikontraindikasikan untuk orang-orang yang punya secara genetik mereka defisiensi G6PD, glukos 6 fosfat dehidrogenase. Nah, kalau dia secara genetik terkurang G6PD-nya, maka dikontraindikasikan untuk Primaquine. Kemudian ada obat-obatan yang lainnya yaitu artemisinin. Ya, artemisinin ini adalah pengobatan yang sekarang cukup luas digunakan. Biasanya dalam bentuk kombinasi dengan obat lain seperti lumefantrine. Ini adalah skizontisidal juga, ya. Nah, artemisinin ini punya mekanisme yang cukup unik ya, karena artemisinin ini dia kita kembali ke gambar yang sebelumnya ya. Oke. Artemisinin ini dia itu bekerja dengan melibatkan heme, ya. Dia bekerja dengan melibatkan heme. Nanti artemisinin ini akan teraktivasi ya, diaktifasi oleh heme. Kemudian dia akan menghasilkan karbon radikal ya. Artemisinin kemudian diaktifasi dengan adanya heme, maka dia akan menghasilkan yang namanya karbon radikal. Nah, karbon radikal ini nanti yang akan membasmi parasit Plasmodium ini, karena dia bersifat radikal. Dia akan menghancurkan sel-sel sel parasit ini dan pada akhirnya akan membunuh ataupun menghancurkan sel parasit ini. Nah, inilah artemisinin. Penggunaan artemisinin itu biasanya adalah dengan kombinasi misalkan dengan lumefantrine yang merupakan skizontisidal. Kemudian ada artesunate. Artesunate ini salah satu pengobatan yang resistensinya itu masih sangat kurang. Kemudian ada atafoquone. Atafoquone ini tadi ya dia berinteraksi dengan mengganggu rantai karbon sitokrom sehingga akan mempengaruhi proses metabolisme. Nah, atafoquone ini juga biasanya digunakan dengan kombinasi dengan antifolat, proguanil. Jadi dia akan menghambat pembentukan timidin sehingga betul-betul akan mencegah terjadinya pembentukan sel baru ataupun replikasi. Seperti itu ya. Nah, untuk pengobatan-pengobatan yang lainnya, saya harapkan adik-adik bisa membaca terkait dengan atmanya, efek sampingnya, itu bisa dibaca di materi kita ataupun di buku referensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan terkait dengan pemilihan obat-obatan anti malaria. Misalkan seperti ini, pasien yang dia harus pergi ke suatu daerah yang berisiko tinggi terhadap Plasmodium falciparum. Kira-kira menurut adik-adik, apakah pengobatan ataupun kemoprofilaksis yang paling tepat untuk pasien ini? Ya. Nah, ada dua alternatif jawaban. Yang pertama, jika dia pergi ke suatu daerah dengan resiko tinggi falciparum, tapi daerah tersebut ternyata resisten terhadap kloroquine, maka pengobatan yang diberikan harus yang selain kloroquine. Bisa diberikan mefloquine atau doxycycline atau proguanil dan dikombinasikan dengan atovaquone. Nah, tapi jika dia pergi ke suatu daerah yang tidak resisten ataupun sensitif terhadap kloroquine, maka bisa digunakan kloroquine dan proguanil. Jadi ada dua alternatif pengobatan yang bisa diberikan. Oke, berikut ya jawabannya dan juga penjelasan dari pilihan pengobatan jika memang harus traveling ke suatu daerah yang endemik malaria.
sehingga memerlukan kemo preventif. Jadi dicek dulu apakah daerah tersebut resisten terhadap kloroquine atau tidak. Kalau mereka resisten, maka berikan alternatif pengobatan yang selain kloroquine. Tapi kalau misalkan belum sensitif, belum resisten ataupun masih sensitif, maka bisa diberikan kloroquine dan ditambahkan dengan obat-obatan yang lain seperti proguanil sebagai antifolatnya. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik, semoga bermanfaat. Dan selamat ujian. Mohon dibaca kembali materinya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.